Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Amalia Fadila, NPM 1913053001. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung, semester 3E. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu di Ruang Belajar Online. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi keterkaitan pelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Sebelum memasuki pokok pembahasan, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan di jenjang sekolah dasar, yaitu agar siswa yang pertama mensistematikan bahan, informasi, dan kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya agar menjadi lebih bermakna. Yang kedua, lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Itulah tujuan pembelajaran IPS dan PKN di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, kita akan membahas suatu pendidikan karakter. Mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, kita memasuki pokok pembahasan pertama, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Simon Philip dalam Facul Muin 2011 menyebutkan bahwa karakter merupakan kumpulan tata nilai yang menuju salah satu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Dalam pendidikan karakter ada keterkaitan dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, kita akan membahas pembelajaran IPS. Pendidikan IPS adalah gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Materi IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungannya. Menurut Mulyono Djokroedikaryo, ada 5 macam sumber materi IPS antara lain. Yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang terjadi di sekitar anak, sejak itu dari keluarga, sekolah, desa, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kegiatan manusia seperti mata pencarian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan, geografi, dan budaya. Yang keempat, kehidupan masa lampau seperti perkembangan manusia purba, perjuangan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Adapun tujuan dari pembelajaran IPS, menurut Mursid Samad Madja 2006, tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Baiklah, kita memasuki pokok pembahasan kedua mengenai karakteristik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan membahas tentang kebangsaan kewarganegaraan yang diharapkan mampu mengembangkan nilai luhur, moral, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang pertama, membentuk watak atau karakteristik warga negara terkait dengan hak dan kewajiban. Yang kedua,
memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif sehingga mampu memecahkan masalah kenegaraan. Yang ketiga, memiliki watak kepribadian yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan dapat bertanggung jawab. Itulah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, kita akan membahas suatu materi pokok, yaitu hubungan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Simak di video selanjutnya. Baiklah, di pembahasan terakhir ini dalam keterkaitan pelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Ada suatu hubungan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Soemantri, tahun 2001, beberapa faktor yang lebih menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan antara lain, yang pertama, pendidikan kewarganegaraan bagian atau salah satu tujuan pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu atau integrated dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, GBHN, dan perundangan negara, dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga negara dan bahan pendidikan yang berkenan dengan bela negara. Yang selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dokumen negara lainnya yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan secara ilmiah dan psikologis baik untuk tingkat jurusan PMPKN, FPIDS, maupun dikembangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi. Yang keempat, dalam menggambarkan dan melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, kita harus berpikir secara integratif, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan pengetahuan intrasektif, yaitu agama, nilai-nilai, dengan pengetahuan ekstraktif, yaitu ilmu kebudayaan Indonesia. Baiklah, yang kelima, pendidikan kewarganegaraan menitik beratkan pada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif warga negara, terutama generasi muda, dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan. Yang keenam, dalam kepustakaan asing, pendidikan kewarganegaraan sering disebut dengan civic education, yang salah satunya batasan ialah seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokratis. Baiklah, itulah materi yang Ibu sampaikan mengenai keterkaitan pelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Ibu berharap agar materi yang sudah disampaikan bisa diserap dan dicermati dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi warga negara dalam membentuk suatu karakter bangsa yang baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.